Kalian tahu nggak kalau kita harus menyusun skripsi atau tesis perlu menentukan hipotesis penelitian. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara menyusun hipotesis penelitian. Sebelum kita menyusun hipotesis penelitian, kita harus tahu dulu apa itu hipotesis, teman-teman. Nah, secara sederhana, hipotesis adalah dugaan sementara terhadap hubungan antara variabel yang masih perlu dibuktikan melalui penelitian. Menurut Sugiono, 2019, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Jadi, hipotesis bukan asal tebak, tapi berdasarkan teori, kajian pustaka, dan logika ilmiah. Kalau kita sudah tahu apa itu hipotesis penelitian, kita masuk ke jenis-jenis hipotesis. Ada beberapa jenis hipotesis yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif ialah menjelaskan dugaan terhadap suatu fenomena terhadap hubungan antar variabel. Yang kedua, ada hipotesis komparatif, yang dimana membandingkan dua kelompok atau lebih. Contohnya, terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode diskusi dan metode ceramah. Yang ketiga, ada hipotesis asosiatif, di mana hipotesis ini menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, terdapat hubungan antar motivasi belajar dan prestasi siswa. Teman-teman, kita masuk ke topik utamanya, yaitu bagaimana cara menyusun hipotesis penelitian. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi variabel penelitian teman-teman terlebih dahulu. Contohnya nih, aku punya judul pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar. Nah, tentukan variabel X dan variabel Y-nya. Kalau dari judul aku tersebut, variabel X-nya itu pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif, dan si variabel Y-nya itu terhadap hasil belajar. Yang kedua, pelajari teori dan hasil penelitian terdahulu. Gunakan literatur atau jurnal untuk perkuat dugaan hubungan antar variabel. Yang ketiga, susun pernyataan hipotesis berdasarkan teori. Jadi nggak asal nebak gitu loh untuk penentuan hipotesisnya. Jadi harus berdasarkan teori ya teman-teman. Yang keempat, tentukan arah hubungan. Nah, tentukan arah hubungan ini tuh punya spesial gitu loh. Spesialnya itu kalau penelitian teman-teman itu kuantitatif. Nah, di hipotesisnya itu bisa bersifat hipotesis nol dan alternatif. Di hipotesis nol itu tidak ada hubungan atau pengaruh, dan yang hipotesis alternatifnya itu memiliki hubungan atau pengaruh. Nah, kan dari judul aku yang tadi aku jelaskan itu terdapat pengaruh positif antara penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar siswa. Nah, di hipotesisnya nolnya itu kan tidak ada hubungan, jadi tidak terdapat pengaruh. Nah, di hipotesis alternatifnya itu terdapat pengaruh antara media interaktif dan hasil belajar. Jadi di nomor 4 nih itu kan mengarah hubungan. Jadi kita tuh bisa menguji antara apakah media pembelajaran interaktif ini berpengaruh atau tidak gitu teman-teman. Nah, yang kelima ini, pastikan hipotesis bisa diuji secara empiris. Artinya, hipotesis harus bisa dibuktikan melalui data dan analisis statis. Oh ya teman-teman, aku punya tips penting untuk penyusunan hipotesis penelitian ini. Yang pertama itu, gunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Terus juga jangan gunakan kata mungkin atau barangkali. Jadi kayak kita kurang yakin dengan penelitian kita. Yang ketiga, pastikan setiap variabel bisa diukur secara kuantitatif. Yang keempat, dan yang paling terakhir, rujuk teori atau penelitian relevan untuk memperkuat dasar hipotesis. Jadi, begitu saja teman-teman untuk penyusun hipotesis penelitian dengan mudah dan sistematis. Kalau kamu masih bingung atau ingin contoh hipotesis sesuai dengan judul penelitianmu, tulis di kolom komentar ya. Bye-bye. Ciao.